ke arah Cempaka Putih atau Cempaka Emas, kalau baliknya siang itu suka ada razia sob ya. Setelah makan siang tuh ada razia di jalur lambat. Nah herannya adalah kan ini jalur lambat pakai motor ya. Nah itu polisinya razia di jalur lambat, kenapa nggak di jalur cepat Pak Polisi? Wiki walk food runway, wiki. Halo Sobat Konak, salam Konak, komunikasi aku dan kamu. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk Sobat Konak yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang saya berada di Jalan Raya Cawang. Saya mau menuju ke Cempaka Putih. Sekarang jam 6 berapa ini? Jam 6.30, setengah 7. Saya dari Sawangan Depok itu berangkat jam setengah 6. Kita dulu dah, bismillahirrahmanirrahim. Di konten kali ini saya ingin membahas masalah pergantian oli ya, pergantian oli. Maksudnya gimana Bang? Jadi pergantian oli yang menggunakan kompresor ya, menggunakan kompresor. Nah, saya ingin tahu kalian, ada ganjil genap nih sob. Apakah kalian untuk penggantian oli itu menggunakan kompresor atau tidak? Ya. Nah, sebelum video ini kita ulas bareng-bareng seperti biasa, dukung channel ini, klik tombol like, subscribe, komen di bawah, dan nyalakan loncengnya. Oke sob, terima kasih. Matur nuwun. Saya informasikan untuk kalian yang menggunakan kompresor untuk mengetap oli ya, risiko yang akan dialamin adalah sebagai berikut. Pertama, kompresor itu mengandung partikel-partikel air sehingga ya, kalau menggunakan kompresor itu akan membahayakan ya, walaupun berapa gram ya gitu ya, seperti uap air gitu ya. Lama-kelamaan air itu kan akan merusak ya sob ya, apalagi air dicampur dengan oli. Nah, itu informasinya seperti itu. Lalu yang kedua, kalau menggunakan tekanan air atau kompresor angin tentunya setiap motor sekarang, terutama motor-motor baru, menggunakan saringan oli ya, saringan oli. Nah, sehingga partikel-partikel besi yang di saringan oli itu akan naik kembali ke atas ya, karena tekanan daripada angin tersebut. Nah, ini sangat membahayakan ya. Jadi mengakibatkan partikel-partikel besi yang sudah mengendap di saringan oli itu akan naik lagi. Nah, gitu ya. Tahu sendiri kan, kalau ada besi, beradu besi, gimana itu motor kalian bisa rusak ring shaker dan sebagainya. Lalu gimana Bang solusinya? Solusinya saya mau kasih solusi sebagai berikut. Untuk motor-motor yang menggunakan selah ya, menggunakan selah itu maksudnya kalau menyalakan motor ada selahnya sob, seperti motor-motor bebek. Sekarang Matic kan udah nggak ada ya, yang Matic terbaru gitu, tapi yang masih lama masih ada tuh yang ada selahnya ya, Matic maupun motor bebek. Itu sebaiknya dilakukan penyelahan ya terhadap motor tersebut ya, dilakukan berulang-ulang. Artinya begini, dilakukan penyelahan selama 1 menit gitu, tapi jangan dinyalain tuh motornya, aja nyalain, rontok giginya. Jadi ompong kan. Nah, diselanya secara manual sob, mesin mati. Nah, tap olinya dibuka
setelah di tap olinya kan sudah mulai menetes tuh dikit. Nah, lalu disela ya, disela berkali-kali, tapi jangan dinyalakan mesinnya gitu ya. Dan dilakukan jeda, misalkan 2 menit, 1 menit sela lagi, 2 menit disela lagi gitu ya. Nah, apabila sudah habis banget olinya, udah ada netes, maka ditutup kembali. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, ya udah buka aja gitu ya, buka aja sampai bener-bener tiris gitu, habis olinya. Karena itu tersisanya sangat sedikit sekali di mesin sob ya. Dikit lah, udah nggak ada berapa mililiter gitu, sehingga ya nggak berpengaruh sih seharusnya. Nah ya, udah ditinggal aja gitu ya, makan, ngopi, ngerokok, tidur, pulang kampung. Tentunya akan tiris sendiri. Nah, seperti itu. Lalu cara yang berikutnya bang, gimana nanti kalau misalkan ada kotoran di saringan oli? Ya lebih baik dibuka aja saringan olinya, dibuang, dibersihkan gitu ya, sehingga tentunya mesin benar-benar bersih terhadap kerak-kerak besi yang sudah rontok tersebut ya. Nah, seperti itu. Kalau saya sob ya, kalau saya untuk mengganti oli ini, Ninja ini ya, itu saya nggak pernah pakai kompresor ya. Saya kalau di Kawasaki gitu, jangan pakai kompresor bang. Oh iya pak gitu ya, request aja. Saya kalau ganti oli sendiri di rumah, ya udah saya tinggal aja gitu, saya tinggal sampai bener-bener habis. Jadi kan ya tidak membahayakan mesin lah gitu. Kira-kira untuk agen-agen sekalian, apakah tetap menggunakan kompresor ataukah tidak? Silahkan komen di bawah, karena ini sifatnya adalah informasi ya, atau pengetahuan dari ahli motor gitu ya, yang ahli motor. Makanya semenjak saya baca itu artikel, saya udah nggak pernah pakai kompresor lagi. Tapi kalau misalkan ya, dan terpaksa ya mungkin sekali-sekali ya, sekali-sekali pakai kompresor, sekali-sekali ya enggak gitu. Jadi ya diselang-seling aja gitu. Push, pembalap pemuda berbadan gelap. Ini kalau lewat Cempaka Putih ya, ke arah Cempaka Putih atau Cempaka Emas, kalau baliknya siang itu suka ada razia sob ya. Setelah makan siang tuh ada razia di jalur lambat. Nah herannya adalah, kan ini jalur lambat pakai motor ya. Nah itu polisinya razia di jalur lambat, kenapa nggak di jalur cepat pak polisi? Kan siapa tahu ada motor yang tidak lewat jalur lambat gitu kan, melanggar jadinya. Ya itulah. Itulah apa bang, ya itulah. Tidak bermaksud untuk mengguruin atau kemelinti, kata orang Jawa. Kemelinti. Aduh. Ya mungkin itu aja vlog kali ini, singkat, padat, dan berfaedah. Terima kasih sudah menonton.